Apa itu reformasi? Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan. Dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali di bidang agama, berdasarkan pada dinamika-dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan dan pelurusan tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Kronologi munculnya reformasi di Indonesia. 10 Mei 1998, kemarahan rakyat tersulut karena ketidakpuasan hasil pemilu. Lalu, pada 10 Mei 1998, terjadi pembentukan Kabinet Pembangunan 8. Susunan kabinet tersebut dinilai masyarakat masih sangat lekat dengan ciri korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. 11 Mei 1998, Amin Rais mengumumkan Majelis Kepemimpinan Rakyat. Majelis itu terdiri dari 30 hingga 40 tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Bakal terbentuk pada akhir Mei 1998 guna menuntut reformasi. Ia juga menyerukan kepada ABRI untuk tidak melakukan cara-cara kekerasan terhadap para mahasiswa yang berunjuk rasa. 16 Mei 1998, terjadi bentrok antara aparat dan mahasiswa dalam unjuk rasa di Universitas Trisakti, mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dunia karena tembakan oleh aparat keamanan. 4 orang mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Laksmana, Hervidi Moyan, Heri Hartanto, dan Herbiawan He. 13-14 Mei 1998, tragedi Trisakti membuat masyarakat marah. Terjadi kerusuhan massa besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat lumpuh. Dalam kerusakan terjadi juga berjarah ratusan toko dan pusat perbelanjaan. Ribuan orang menjadi korban meninggal akibat kebakaran tersebut. Pada saat kerusuhan terjadi, Presiden Soeharto tidak di tanah air karena menghadiri KTT G15 di Koyor, Mesir. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta dari kunjungannya ke Mesir. Suasana tegang menyelubungi Jakarta dan sekitarnya. ABRI menyiagakan pasukan tempur lengkap di penjuru kota Jakarta. Pada 16 Mei 1998, Presiden Soeharto menerima kedatangan Ketua DPR atau MPR RI, Harmoko, yang menyampaikan aspirasi masyarakat, meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Pada 17 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi di gedung DPR atau MPR RI untuk meminta Presiden Soeharto mundur. 18 Mei 1998, pimpinan DPR atau MPR Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Namun, himbauan tersebut tidak digubris. Pimpinan ABRI menilai bahwa pimpinan tersebut adalah pendapat pribadi. Situasi ini mengundang banyak mahasiswa berdatangan ke gedung DPR atau MPR Republik Indonesia untuk berdialog dengan wakil rakyat. 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menduduki gedung DPR atau MPR Republik Indonesia pada hari yang sama. Sejumlah tokoh-tokoh ulama besar, budayawan, dan cendekiawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas tentang reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berencana membentuk komite reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite tersebut tidak pernah terbentuk karena anggotanya yang mayoritas para menteri kabinet pembangunan VII tidak bersedia dipilih. 21 Mei 1998, melihat kondisinya yang tidak memperoleh dukungan untuk melanjutkan pemerintahan, akhirnya Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri di Istana Negara pada pukul 9.00 WIB. Kemudian berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai pejabat presiden.
Penyebab munculnya reformasi di Indonesia adanya krisis moneter. Salah satu faktor utama yang mendorong reformasi adalah krisis moneter yang melanda Indonesia pada masa itu. Kondisi ekonomi yang buruk disertai dengan kebijakan yang kontroversial memicu ketidakstabilan ekonomi yang meresahkan masyarakat. Maraknya KKN dalam pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme telah merasuk dalam struktur pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pimpinan negara. Praktik-praktik ini menjadi pemicu ketidakpuasan rakyat yang melatar belakangi tuntunan reformasi. Jadinya berbagai pelanggaran HAM. Meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM juga menjadi alasan utama di balik gerakan reformasi. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam perlindungan hak-hak individu. Penyebab munculnya reformasi di Indonesia, menurunnya nilai-nilai demokrasi. Penurunan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan juga menjadi faktor pendorong. Keterbatasan ruang untuk partisipasi politik serta pengambilan keputusan yang otoriter meruncingkan kritik terhadap sistem yang ada. Pemerintahan yang otoriter. Dominasi pemerintahan yang otoriter dan kurangnya kebebasan berekspresi turut mendorong gerakan reformasi. Berbagai penyebab reformasi Indonesia tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan juga menjadi cermin bagi kebutuhan akan perubahan yang berkelanjutan. Dengan terus belajar dari peristiwa tersebut, Indonesia dapat terus bergerak maju menuju sebuah negara yang lebih transparan dan berkeadilan. Agenda reformasi, adili Soeharto dan pengikutnya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, hapus duifungsi ABRI, hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, tegakkan supremasi hukum.